Oke, untuk materi hari ini saya akan membawakan subbab materi tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Nah, di sini pertama-tama kita akan membahas dulu apa sih keunggulan kompetitif itu, gitu. Nah, keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing ini adalah kemampuan strategis perusahaan dalam memenangkan persaingan bisnis. Nah, menurut Michael Porter, di mana Bapak Michael Porter ini adalah ahli strategi bisnis asal Amerika Serikat, keunggulan kompetitif itu harus mampu menjelaskan dan menanamkan nilai bisnis kepada konsumen sehingga mampu membentuk persepsi tersendiri di mata konsumen gitu. Jadi apa produk tentang kita itu kan biasanya akan di-review atau dibahas atau mungkin dibikin vlog seperti itu oleh konsumen kan. Nah, sehingga nanti akan diedarkan, didistribusikan informasi-informasi tersebut di konsumen sehingga nantinya akan membentuk persepsi, oh produk atau layanan jasa itu tuh seperti ini loh, kayak gitu loh. Nah, di sini artinya pebisnis harus meyakinkan konsumennya untuk bersedia mengeluarkan waktu dan uangnya untuk mendapatkan manfaat dan nilai yang sepadan. Gini, misalkan saya sudah mengeluarkan waktu dan uang sekian, harusnya saya itu mendapatkan pelayanan, kemudian manfaat produk atau jasa yang seperti ini, kayak gitu. Jadi jangan sampai ada, wah ini harganya mahal, ternyata barangnya atau bajunya, misalkan barang tersebut adalah baju, jadi bajunya tersebut cepat luntur atau dicuci sekali aja udah brudul seperti itu. Nah, di sini memang tantangan bagi perusahaan itu menciptakan keunggulan kompetitif, di mana mereka memenangkan persaingan dengan citra atau persepsi yang sudah terbentuk sendiri di mata konsumen. Nah, citra itu tentunya juga didapatkan dari upaya internal maupun pendukung dari perusahaan gitu. Nah, kemudian dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif ini mengacu kepada penggunaan informasi untuk mendapatkan tingkatan yang lebih baik di pasaran. Jadi perlu diingat bahwa keunggulan kompetitif ini kita mengacu pada penggunaan informasi. Nah, Profesor Harvard atau Bapak Michael Porter tadi itu menyatakan bahwa perusahaan itu dia bisa mencapai keunggulan kompetitif itu dengan produk dan jasa dengan harga yang murah, kemudian produk dan jasa yang berkualitas, atau produk dan jasa yang sengaja diadakan untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar tertentu. Nah, menurut Porter, perusahaan dapat meraih keunggulan kompetitif itu dengan rantai nilai. Nah, rantai nilai itu seperti ini, yang ada di gambar sini. Jadi dia memperhatikan aktivitas utama dan aktivitas pendukung untuk menentukan margin. Margin itu keuntungan yang diperoleh dari penjualan setiap barang. Jadi katakanlah gini, kalian itu mau menjual sebuah baju. Nah, ketika kalian menentukan harga jual itu tidak hanya berdasarkan kepada harga beli baju itu, tetapi kalian juga mempertimbangkan faktor lain seperti mungkin kalian butuh kurir, nah berarti ada biaya ongkos. Nah, kemudian kalian harus mempertimbangkan biaya keep, misalkan keep reseller, misalkan reseller itu menyediakan biaya keep untuk kita. Nah, itu biayanya juga dianggap sebagai biaya yang harus diperhitungkan marginnya gitu. Jangan sampai ketika kita menjual barang itu justru kita malah rugi gitu. Kita untung dari segi kulaan tetapi tidak untung dari segi yang lain kayak gitu. Kayak misalkan biaya ongkir itu ternyata tidak tercover. Nah, contoh simpelnya kayak misalkan kalian jualan makanan hanya karena kalian berpikir bahwa makanan itu kalian memproduksinya sendiri di rumah, terus biaya gas, biaya minyak, kemudian biaya pemakaian kompor atau biaya penyusutan kompor, kemudian biaya sewa dapurnya itu tidak diperhitungkan gitu loh. Jadi semuanya itu memang harus diperhitungkan untuk menentukan margin. Nah, sama seperti
ini, untuk perusahaan yang besar, dia itu memperhatikan misalkan saya mau memproduksi sebuah produk A, ini aktivitas utama dan aktivitas pendukung itu saya memerlukan apa saja dan sekiranya biaya berapa yang harus kita dapatkan untuk sebagai modal kayak gitu. Nah, primary activities atau aktivitas utama ini dia biasanya aktivitas internal, misalkan kayak pengoperasian, terus kemudian logistik, kemudian marketing sama penjualan, kemudian sama pelayanan. Nah, sementara untuk yang pendukung itu adalah infrastruktur, terus manajemen eh, sumber daya manusia, nah kemudian sama pengembangan teknologi, sama pengadaan, atau ini biasanya berkaitan dengan pemasok, kayak gitu. Jadi mempertimbangkan ini semua untuk memperoleh margin. Nah, keunggulan kompetitif ini itu juga dipengaruhi dengan lingkungan dari perusahaan. Nah, di sini ada 8 elemen perusahaan. Sebelum kita membahas elemen itu, kita coba tonton dulu aliran arus sumber daya lingkungannya. Nah, yang pertama ini seperti ini ya. Yang pertama itu ada aliran sumber daya fisik atau yang di bawah sini. Nah, ini tuh meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Nah, ini sumber daya yang biasanya diupayakan secara internal. Nah, kemudian aliran sumber daya konseptual atau sumber daya yang elektronis sifatnya, meliputi data, kemudian informasi, dan keputusan gitu. Jadi ini dari transformation proses ini dia kan akan menghasilkan sebuah data. Nah, data di sana nanti akan diproses menjadi sebuah informasi dan nantinya akan menghasilkan sebuah keputusan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mekanisme pengendalian perusahaan. Nah, di sini unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan itu mengendalikan operasinya meliputi standar kinerja, kemudian manajemen perusahaan dan pemroses informasi. Nah, di sini ada information processor atau pemrosesan informasi. Ini nanti akan diteruskan kepada manajemen dan dia akan menghasilkan keputusan dengan ditunjang oleh standar kinerja atau kayak prosedur atau kebijakan yang ada di sana. Karena keputusan itu kan dibuat tidak hanya berdasarkan data dan informasi saja, tetapi juga diproses dari kebijakan dan prosedur yang ada di perusahaan tersebut. Gitu. Nah, terus kemudian, nah ini untuk elemen lingkungan dalam perusahaan itu, yang pertama ada pemasok. Pemasok jelas dia menyediakan material, mesin, dan jasa, dan yang lain-lain. Kemudian pelanggan, nah pelanggan ini juga termasuk elemen lingkungan ya. Dia mencakup pemakai dan calon pemakai. Nah, kemudian ada serikat buruh. Ini organisasi tenaga kerja, termasuk yang penyedia outsourcing seperti itu. Nah, kemudian ada masyarakat keuangan. Dia terdiri dari institusi yang mempengaruhi sumber daya keuangan bagi perusahaan. Ini termasuk kayak dewan audit atau dewan pengawas, kemudian mungkin bisa dikaitkan dengan bank atau penyedia modal. Nah, terus kemudian juga ada mungkin masyarakat keuangan itu yang berkaitan dengan utang piutang dengan perusahaan maksudnya, kayak gitu. Nah, terus mitra dan lain sebagainya. Nah, yang lainnya ada pemegang saham atau pemilik. Di sini adalah orang yang menanamkan uang di perusahaan. Kemudian pesaing ini mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di pasar. Nah, kemudian pemerintah di sini juga memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan, tetapi mereka juga memberikan bantuan. Biasanya bantuan itu dari kerjasama atau pengadaan bersama atau pengerjaan proyek bersama kayak gitu. Nah, kemudian masyarakat global ini mencakup wilayah geografis tempat perusahaan itu melakukan operasinya gitu. Jadi tempat perusahaan itu berdiri, maka masyarakat global itu adalah wilayah tempat di mana perusahaan itu berada atau melakukan operasi, termasuk distribusi atau logistik. Nah, kemudian
arus sumber daya lingkungan. Jadi arus ini menghubungkan perusahaan dengan elemen-elemen lingkungan. Misalkan arus informasi dari pelanggan. Nah, nantinya akan mempengaruhi perusahaan dalam memperlakukan pelanggannya, ya kan? Nah, kemudian setelah itu arus barang jadi ke pelanggan. Nah, karena kita sudah bisa memproduksi, kita harus bisa menjual. Ini akan menghubungkan perusahaan itu dengan mungkin distributor, terus mungkin dia juga bisa menghubungkan ke pemasok karena mungkin pelanggan akan membutuhkan barang jadi yang banyak, kemudian distribusinya cepat sehingga perusahaan itu butuh untuk memproduksi barangnya lebih cepat gitu kan, otomatis perusahaan harus berkoordinasi dengan apa namanya, dengan pemasok kayak gitu. Nah, kemudian arus uang ke pemegang saham. Nah, ini jelas ya nantinya akan mempengaruhi elemen-elemen yang ada di dalam. Nah, kemudian arus mesin dari pemasok ini misalkan apa namanya, pemasok itu tidak memasok mesin yang bagus, maka akan mempengaruhi perusahaan itu tidak melayani maksimal pelanggannya. Mungkin ya karena produknya banyak yang cacat dan lain sebagainya, atau bisa menyebabkan kerugian mitra. Dalam hal ini pemegang saham, karena harusnya profitnya itu bisa di atas 10%. Ini gara-gara mesin nih, jadinya turun 2% atau 1%, nah seperti itu. Nah, kemudian arus pekerja dari serikat buruh. Ini jelas ya, karena apa namanya, perusahaan itu kan dalam memproduksi barang kan mereka membutuhkan pekerja, ya kan. Jadi arus pekerja dari serikat buruh itu mempengaruhi perusahaan dalam operasional atau produktivitas kinerja dalam memproduksi barang atau jasanya. Nah, arus-arus yang jarang terjadi itu yang pertama arus uang dari pemerintah. Nah, kemudian ada arus bahan baku ke pemasok gitu. Nah, kemudian arus bahan baku ke pemasok itu biasanya retur gitu ya. Misalkan pemasok itu kan memasok bahan baku ke kita, terus kita balikin gitu. Itu jarang sekali terjadi. Nah, kemudian ada arus pekerja ke pesaing. Jadi kayak misalkan ada pekerja kita yang sengaja memberikan informasi atau double job atau mungkin dia resign dari instansi kita kemudian dia bekerja ke pesaing seperti itu. Nah, itu jarang sekali mempengaruhi perusahaan dengan elemen-elemen yang tadi. Nah, kemudian keunggulan kompetitif di sini, keunggulan perusahaan itu dibandingkan dengan pesaingnya adalah apabila perusahaan dapat memenuhi semua kebutuhan pelanggannya. Ini kebutuhan itu bukan hanya kebutuhan produk atau jasa, tetapi kebutuhan soal pelayanan dan hal-hal lain ya, misalkan kebutuhan harga, kemudian kebutuhan yang ya pokoknya kebutuhan yang intangible atau tangible. Intangible itu ke kebutuhan atau apa ya? Kayak rasa kepuasan seperti itu, kepuasan atas layanan, kepuasan atas produk, itu sesuatu yang tidak bisa diukur gitu. Nah, kalau misalkan yang tangible itu sesuatu yang bisa diukur, mungkin bisa dalam jumlah produknya, kemudian persebaran distribusinya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk tujuan ini, perusahaan akan mempersiapkan berbagai strategi. Nah, dalam bidang sistem informasi, sekali lagi bahwa keunggulan kompetitif itu berhubungan dengan penggunaan informasi untuk memperoleh pengaruh di pasar. Nah, kesimpulannya di sini manajer perusahaan harus menggunakan sumber daya konseptual yaitu data, informasi, dan pengetahuan serta sumber daya fisik dalam mencapai tujuan strategis perusahaan. Jadi pada intinya kalau kita mau unggul secara kompetitif gitu ya, secara persaingan, kita harus mempunyai informasi-informasi gitu kan untuk biar kita tuh bisa merumuskan strategi gimana caranya kita bisa memperoleh pengaruh di pasar. Nah, untuk strategis itu, untuk merumuskan strategi itu kita membutuhkan data, informasi, dan pengetahuan. Gitu. Nah, selanjutnya kita
akan mengilustrasikan tentang data, informasi, dan pengetahuan. Jadi contoh data itu yang masih mentah itu seperti ini. Ini misalkan saya ambil kasus tentang data kehadiran pegawai. Nah, ini saya ambil source code dari pembelajaran dosen yang lain. Nah, data kehadiran dosen ini meliputi data datang dan pulangnya per pegawai. Jadi misalkan ini ada pegawai dengan NIP 1103, kemudian tanggal ini semuanya tanggal 2 bulan Desember 2004, datang jam segini, kemudian pulang jam segini. Nah, ini sifatnya data atau sesuatu yang masih mentah. Nah, kemudian data ini mau kita ubah menjadi informasi. Nah, informasi itu seperti ini. Jadi informasi yang kita dapatkan dari data yang tadi itu adalah akumulasi bulanan kehadiran pegawai. Nah, di sini bisa kita identifikasi sebagai pengetahuan. Jadi gini, ini kan tadi di informasi kita tahu masing-masing pegawai itu masuknya ada berapa, kemudian alpanya berapa, cutinya berapa, sakitnya berapa, telatnya ada berapa masing-masing pegawai. Nah, kemudian ketika kita mau mengolahnya menjadi pengetahuan, akhirnya kita bisa mengetahui pola kehadiran mingguan pegawai. Nah, misalkan dari sini kita tahu ada 2 pola di mana hari Senin dan Jumat itu ternyata jam keterlambatan atau jam izin atau tidak masuk atau pulang cepatnya itu sangat tinggi dibandingkan hari-hari yang biasanya atau hari-hari yang lain seperti Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, kemudian dari pengetahuan ini kita akan menggunakannya sebagai kebijakan. Nah, ini perusahaan kan akhirnya dia mengetahui tentang pola kebiasaan pegawai dalam jam datang atau jam pulang kerja, sehingga akan menghasilkan kebijakan tentang penataan jam kerja karyawan khusus untuk hari Senin dan Jumat. Nah, karena dalam beberapa periode itu terlambat dan banyak yang tidak masuk, kemudian banyak yang pulang cepat, itu makanya peraturan jam kerja itu uh, akan disepakati bahwa hari Senin itu dimulai jam 10, kemudian Jumat itu nanti diakhiri jam 2. Nah, sisa jam kerja itu akan dikompensasi ke hari yang lain. Nah, misalkan kemarin itu hari Sabtu itu adalah hari libur. Nah, karena ternyata hari Senin dan Jumat itu banyak sekali karyawan yang tidak maksimal, akhirnya Sabtunya jadi masuk, tetapi Senin sama Jumat jamnya dikurangi kayak gitu loh, gitu ya. Nah, kemudian itu tadi ya soal data, informasi, pengetahuan, dan kebijakan. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang dimensi keunggulan kompetitif. Nah, manajemen itu ada 3, ini nanti akan lebih banyak dibahas di mata kuliah bisnis dan manajemen ya. Saya hanya kulitnya saja. Manajemen puncak di sini arah dari sistem informasi gitu dapat merubah arah strategi dari perusahaan. Yang namanya manajemen puncak itu kan orang-orang yang ada di atas, direktur, CIO dan kawan-kawannya itu. Nah, ketika sistem informasi itu dimaksimalkan, hasil atau ya informasi yang dihasilkan dari sistem itu endingnya akan bisa mengubah arah strategi perusahaan gitu. Karena kan sekali lagi manajemen puncak itu kan para orang-orang yang eksekutif-eksekutif yang memang berada di atas dan fungsinya mereka merumuskan kebijakan, merumuskan strategi, mengevaluasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk yang manajemen menengah, manajer itu dapat menetapkan bagaimana rencana-rencana strategis itu akan diimplementasikan. Nah, jadi direktur itu kan dia mempunyai wacana, dia pengen seperti ini, kemudian rencananya itu seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian manajemen bawah itu nanti akan menafsirkan, oh kalau strateginya seperti ini, maka yang harus dilakukan oleh bawahan saya itu adalah A, B, C, D, seperti itu. Gitu ya, paham ya? Jadi yang di atas itu dia merumuskan strategi atau ya menentukan strategi kayak gitulah. Kemudian yang ke bawahnya itu akan mendefinisikan strategi itu menjadi job desk atau apa ya? Kayak kalau di bahasa analisis ya analisis fungsionalnya gitu loh. Jadi lebih rinci lagi
bagaimana rencana-rencana strategis itu akan diimplementasikan oleh bawah. Nah, kemudian yang paling bawah atau manajemen atau manajer bawah itu manajer dapat menggunakan teknologi informasi dengan berbagai cara untuk memperoleh data dan menciptakan informasi. Jadi, orang-orang yang terlibat dalam operasional kegiatan manajemen atau pelaku atau pihak-pihak yang mengoperasikan sistem informasi kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga ada istilah manajemen informasi. Manajemen informasi ini diperlukan gitu ya karena dia itu sebuah aktivitas ya di mana aktivitas tersebut memungkinkan kita untuk memperoleh informasi menggunakannya dengan cara yang efektif dan membuangnya pada saat yang tepat. Nah, sumber daya informasi suatu perusahaan itu terdiri dari yang pertama ada hardware, kemudian ada software, kemudian ada ahli informasi. Ini biasanya orang-orang statistik dan matematika. Nah, kemudian pengguna atau yang mengoperasikan sistem informasi bahkan di jenjang yang paling bawah gitu ya. Nah, kemudian ada fasilitas, kemudian ada database atau basis data, dan ada informasi tentunya ya. Nah, dalam mencapai keunggulan kompetitif, perusahaan harus mengatur sumber daya di atas itu tadi secara optimal gitu. Nah, kemudian di sini kriteria mutu dari informasi gitu. Yang pertama adalah relevan, di mana informasi harus relevan ketika dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah gitu. Nah, jadi informasinya relevan itu ya, informasinya itu nggak terlalu jauh dengan keadaan saat ini. Jadi informasinya itu bukan informasi masa lalu atau informasi yang kadaluarsa gitu loh, kayak gitu. Nah, kemudian akurat, informasi harus akurat atau tepat meskipun harus diperhatikan aspek biayanya. Nah, ini nanti akan dibahas oleh dosen manajemen ya, bagaimana menghitung uh, jadi ketika kita menghasilkan atau berupaya untuk menghasilkan sebuah informasi yang akurat itu sebenarnya ada biaya-biaya yang harus kita korbankan. Nah, biaya apa itu? Nah, nanti akan dibahas pada mata kuliah yang lain. Nah, kemudian ada ketepatan waktu. Informasi di sini harus tersedia ketika dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, kemudian kelengkapan, informasi itu harus memberikan gambaran yang lengkap tentang suatu permasalahan atau suatu pemecahan masalah, kayak gitu. Nah, dalam konteks perusahaan yang multinasional, manajemen informasi itu sangat diperlukan untuk mendukung kebutuhan organisasi ceritanya. Nah, koordinasi di sini memang merupakan kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Nah, jadi seperti ini ya, kan gini, ada beberapa strategi perusahaan yang anak perusahaannya itu kayak mempunyai wewenang sendiri untuk menentukan kebijakan atau untuk menentukan operasionalnya lah, bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka mengelola datanya, bagaimana format laporannya, kayak gitu. Ada beberapa perusahaan itu yang cabangnya itu sudah berinisiatif sendiri atau berhak untuk mengkoordinasikan sendiri. Tetapi ada juga di mana perusahaan induk itu yang memegang penuh kendali atas semua transaksi atau kegiatan yang terjadi di anak perusahaannya. Nah, di sini otomatis koordinasi itu sangat diperlukan. Ini salah satu contohnya itu adalah perusahaan broadcasting ya, kayak TV-TV kayak gitu. Bayangin kalau TV-TV itu koordinasinya nggak ada. Masa sih nanti ada acara yang delay? Masa sih nanti ada siaran yang error di tengah jalan, terus tidak di-backup dengan apa-apa? Maksudnya gini, kan kadang ada beberapa siaran yang macet, kemudian kan harusnya ada iklan atau apa sesuatu yang bisa masuk di situ gitu kan. Ternyata enggak, dibiarin macet terus sampai timingnya habis. Nah, itu bukti bahwa kurang adanya koordinasi gitu ya. Apalagi memang untuk organisasi broadcasting atau pelayanan seperti itu, pelayanan yang serupa itu koordinasi memang sangat dibutuhkan. Jadi waktu itu diperhatikan betul
kalau kita mengirim data dalam 1 jam itu sudah kita katakan cepat, belum tentu di mereka 1 jam itu cepat kayak gitu loh. Nah, belum lagi kita membahas tentang perusahaan-perusahaan sekelas rumah zakat, kayak gitu, di mana data penghimpunan dan data pendistribusian itu harus masuk ke perusahaan induk. Nah, itu mereka juga harus memerlukan koordinasi. Kayak misalkan ada sebuah lokasi daerah yang di situ ada bencana lebih dari satu, katakanlah kayak yang dulu di Lombok itu sudah ada gempa, terus ada banjir mungkin, terus ada apa lagi kayak gitu kan. Para lembaga amil zakat yang ada di sana itu kan harus mengkoordinasi, jangan sampai yang namanya bantuan itu datang semuanya dalam bentuk kebutuhan primer, misalkan semuanya apa bantuan itu semuanya menghadirkan beras. Nah, terus gimana padahal kebutuhan yang lain kayak pakaian, terus peralatan mandi, susu, kemudian popok anak, kemudian pembalut wanita, kemudian perlengkapan tidur, obat-obatan itu kan juga sangat diperlukan. Terus belum lagi nanti lembaga-lembaga yang bukan menawarkan, memberikan bantuan dalam bentuk bangunan, misalkan tenda, kemudian masak di sana, kemudian nanti belum lagi untuk mengkoordinasikan apa namanya distribusinya kayak gitu, untuk pembelanjaannya bagaimana itu kan sangat dibutuhkan koordinasi. Nah, di sini perlunya sebuah manajemen informasi yang bagus untuk menghasilkan keunggulan kompetitif yang bagus pula gitu. Jadi untuk di perusahaan ya jelas untuk profit, kalau untuk lembaga non profit seperti lembaga amil zakat, koordinasi itu diperlukan ya untuk kemaslahatan umat gitu. Nah, kemudian oke, terima kasih. Ternyata materinya sudah habis sampai di sini. Silakan untuk evaluasi seperti biasa kalian cek di e-learning. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini.